Halo, shalom anak-anak rumah roti. Wah, gak kerasa ya, sekarang kita kembali lagi beribadah di rumah roti ya. Anak-anak udah memasuki dalam situasi suasana tahun baru, anak-anak harus lebih bersemangat ya. Oke? Tante, di tahun 2002 ini aku mau lebih rajin dan lebih sungguh-sungguh mengikuti ibadah rumah roti. Oh ya, bagus tuh. Angel harus semangat ya, lebih semangat. Anak rumah roti juga harus lebih semangat ya di tahun yang baru ini. Tante, boleh nggak aku kasih link ibadah rumah roti sama teman aku? Teman aku tuh ada loh yang belum mengenal Tuhan Yesus. Waktu aku ceritain, aku suka ibadah online di rumah roti. Mereka pengen juga loh. Oh iya, bagus tuh Angel. Kalau Angel membagikan di rumah roti, Angel jadi berkat buat teman-teman Angel ya. Nah, anak-anak rumah roti juga ya, boleh membagikan link rumah roti ya. Mungkin teman-teman kamu ada yang belum mengenal Tuhan Yesus, atau di masa pandemi ini ada yang nggak beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak boleh membagikan link rumah roti kepada teman-teman ya, supaya teman-teman di rumah roti juga, anak-anak rumah roti dan Angel juga jadi berkat buat teman-teman yang lain ya. Kamu bisa menceritakan firman Tuhan lewat rumah roti. Oke? Nah, sekarang kita mulai ibadah kita hari ini. Nah, Tante Yuli mengajak semua anak-anak rumah roti, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang penuh dengan sukacita yang Tuhan berikan. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kesehatan, untuk setiap berkat yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala sesuatu Tuhan yang boleh terjadi di tahun 2021. Kami ingin Tuhan di tahun 2022 ini kami ingin lebih lagi mengenal Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, kami akan beribadah bersama-sama dengan anak-anak rumah roti. Tuhan Yesus yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami rindu Tuhan, apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya anak-anak, kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan bersemangat ya, dengan lebih sungguh-sungguh. Hari berganti hari
semuanya, saya berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya membahas tentang 10 hukum Allah. Yang pertama, tulis di sini bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang merupai apapun untuk disembah. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayah dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzinah. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengatakan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu. Nah, jadi yang dimaksud dari poin pertama ini yaitu kita tuh belum percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Jadi itu masih suka ke Allah lain atau ke dukun, peramal, orang pintar. Nah, maksud yang kedua ini di sini kita diajarkan untuk selalu kepada Tuhan, menyembah Tuhan, jangan ke yang lain. Apalagi sampai bikin benda buat disembah-sembah, itu nggak boleh. Nah, untuk yang ketiga, di sini tertulis jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, yang di sini tuh dimaksud kita tuh nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan main-main. Jadi kita nggak boleh nih asal nyebut Tuhan, nama Tuhan nih sembarangan. Untuk yang keempat, kita diajarkan untuk selalu menyiapkan waktu untuk beribadah. Jadi nggak boleh nih setiap hari kita kerja terus melakukan aktivitas tapi nggak menyediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, buat yang urutan 5 ini, kita tuh diajarin buat selalu taat kepada perkataan orang tua. Tidak melawan perkataannya, jadi selalu menghormati. Keenam ini udah jelas ya, jadi kita tidak boleh membunuh. Nah, buat yang ketujuh di sini tertulis jangan berzinah. Berzinah ini adalah suatu pelanggaran di dalam ikatan pernikahan. Nah, yang 8 tertulis jangan mencuri. Nah, mencurinya itu misalnya begini nih. Ih, punya dia bagus banget nih jepitnya. Aku curi aja deh, aku nih nggak punya, tapi aku pengen. Curi aja deh punya dia. Nah, situ tuh kita nggak boleh ngelakuin kayak gitu ya. Yang di 9 tulis jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Contohnya kayak gini. Aku lihat loh tadi si ini nyontek, si ini mencuri, padahal enggak. Jadi cuma berbohong gitu. Nah, yang ke-10 jangan mengingini milik sesamamu. Ini tuh iri hati ya. Jadi misalnya sahabat kalian nih punya boneka bagus. Jadi kayak pengen ih. Nah, kayak gitu tuh nggak boleh ya. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa harus diingat terus dan dilakukan. Oke? Bye-bye. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat ya video tentang 10 hukum Allah yang dibacakan oleh teman kamu, Erina ya. Bagus kan ya? Nah, anak-anak, 10 hukum Allah ini oleh Tuhan Yesus dibagi menjadi 2 ya, yaitu hukum yang pertama sampai hukum yang keempat itu tentang mengasihi Tuhan, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Yanti dan Ibu Susi waktu hari Minggu kemarin ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Nah, hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 itu adalah tentang mengasihi sesama manusia ya, sesuai dengan ayat hafalan yang akan kita hafalkan pada minggu ini. Teman-teman, mari kita menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku mau main
ke rumah Lydia ah. Rumah Lydia kan di sebelah rumah aku. Lydia. Lydia. Hai Angel. Lydia, kita main yuk. Ayo Angel, kita ngobrol-ngobrol di sini aja. Ya. Aku lagi bingung nih. Kenapa, Lid? Aku kan punya teman, namanya Eva. Kemarin Eva cerita kalau dia tuh lagi sedih. Padahal Eva punya mainan banyak sekali. Terus bagus-bagus lagi. Tapi Eva merasa sedih dan kesepian. Karena mama papanya sibuk sekali. Bekerja, pergi pagi, pulang malam. Terus Eva juga belum mengenal Tuhan Yesus. Dengar cerita Eva, aku jadi bersedih deh. Kasihan ya Eva. Lydia, kalau Eva belum mengenal Tuhan Yesus, sebaiknya kamu ceritain deh sama Eva. Karena di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan dan sukacita. Lydia, kamu bisa ceritakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan manusia sempurna, tidak berdosa. Adam dan Hawa bercakap-cakap dengan Allah yang menciptakan mereka di taman yang indah. Tapi manusia memilih tidak taat kepada Allah, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Hati manusia yang asalnya putih bersih, tidak berdosa, menjadi hitam karena dosa. Kamu lihat sekarang, dunia ini penuh dengan kejahatan karena dosa, sehingga ada kesedihan di mana-mana. Semua manusia sudah berbuat dosa, Lid. Setiap dosa harus dihukum. Dan upah dosa adalah maut. Artinya, terpisah dari Allah yang sangat kudus. Dan manusia harus menerima hukuman kekal di dalam neraka. Sangat menyedihkan ya. Tapi Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tuhan Yesus adalah Allah yang turun dari surga, menjadi manusia, datang ke dunia yang penuh dosa, meninggalkan kemuliaannya di surga untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan hukuman kita, untuk menebus dosa kita. Tapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dia hidup. Kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, setiap orang yang percaya dan taat kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Dan Tuhan Yesus berjanji, suatu saat Tuhan Yesus akan membawa setiap orang yang percaya kepadanya ke rumahnya di surga. Suatu tempat yang penuh dengan sukacita dan tidak ada air mata. Wah, indah sekali ya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Besok aku mau ceritain deh sama Eva, supaya Eva memiliki Tuhan Yesus dan selalu bersukacita. Nah, anak-anak, kalian punya tidak teman seperti Eva yang belum mengenal Tuhan Yesus, ya, yang mungkin cerita sama kamu, ya, yang mama papanya sibuk, dia kesepian, ya. Nah, anak-anak bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Anak-anak di rumah roti harus jadi berkat buat teman-teman, ya, sesuai dengan ayat hafalan yang kita hafalkan hari ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, salah satunya yaitu dengan cara menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kamu atau saudara-saudara kamu yang belum mengenal Tuhan Yesus, ya. Nah, anak-anak, kita minta bimbingan Roh Kudus untuk melakukan perintah Tuhan ini, ya. Ya, anak-anak,
ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita akan tutup dalam doa ya. Anak-anak tutup matanya, kita lipat tangannya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berikan kami keberanian untuk bisa menceritakan tentang keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Ya Tuhan, mengurapi setiap anak-anak Rumah Roti supaya mereka juga bisa menceritakan tentang kasih Tuhan kepada teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sampai jumpa hari Sabtu yang akan datang ya. Bye.